Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Kapal yang membawa alat pemancar hilang di perairan Mimika. 7 nelayan asal Merauke ditangkap tentara Australia karena melanggar pelayaran. Ribu tentara dan polisi amankan kedatangan Presiden ke Jayapura. Provinsi Papua Selatan memiliki banyak potensi wisata alam, bahkan sebagian belum terjamah manusia dan dunia luar. Kawasan wisata yang masih perawan ini perlu dikembangkan untuk mendatangkan devisa bagi daerah sehingga bisa menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, Dinas Pariwisata Papua Selatan akan merekrut duta wisata untuk mempromosikan pariwisata Papua Selatan. Tahun ini itu adalah Tasaduta, tanya saya duta wisata. Kita mau didik adik-adik kita yang nanti terpilih sebagai duta wisata untuk mereka jadi tempat bertanya. Makanya programnya Tanya Saya Duta Wisata. Kita akan menyampaikan ke semua orang bahwa tanya ke mereka, karena mereka akan dididik untuk tahu tentang kebudayaan di Papua Selatan, semua suku di Papua Selatan, tempat-tempat wisata di Papua Selatan, destinasi-destinasi wisata di Papua Selatan, dan semua. Target kita itu 1.000 tahun depan, 5 tahun itu 1.000 duta wisata yang kita rekrut. Supaya mereka promosi secara masif tentang keberadaan Papua Selatan, khususnya dunia pariwisata di Papua Selatan kepada semua orang. Ini berapa yang ikut sekarang, Pak? Sekarang kita baru 50 pasangan yang kita akan pilih. Tahun depan itu target kita 100. Jadi 5 tahun ini berikut dia naik lagi 200, naik sampai 1.000. Target kita di Papua Selatan. Nah, tahun depan kita akan bentuk di Boven, lalu Asmat dan Mapi. Sejumlah objek wisata menarik tersebar di 4 kawasan Papua Selatan. Di Merauke ada wisata pantai, wisata rumah semut, serta wisata objek air. Di Kabupaten Asmat ada wisata kerajinan dan ukiran, serta budaya unik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini perubahan iklim mengancam masa depan umat manusia. Pemicunya adalah aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil dan dari kendaraan maupun industri. Dampaknya tidak hanya membahayakan kesehatan, namun juga perekonomian dan sosial politik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gencar menyosialisasikan bahaya emisi karbon dioksida dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi dilakukan di seluruh Indonesia agar masyarakat paham dan bisa menekan atau mencegah peningkatan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor atau pabrik dan industri. Staf khusus Menteri memastikan rencana pemerintah daerah membuka 1 juta lahan sawah di Merauke tidak terpengaruh dengan program pengurangan emisi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk bisa mengetahui terkait dengan ketersediaan data tadi. Data ini kan ada 3 tadi hal yang ingin disampaikan dan kemudian kita sosialisasikan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita mengelola kawasan hutan ini secara berkesinambungan, secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yang tadi yang saya sebutkan adalah tata kelola kelembagaannya. Jadi bagaimana supaya kawasan hutan ini tetap berkelanjutan, tentu kan harus ada kelembagaan yang kuat. Dan yang terakhir adalah tata kelola dalam hal pengelolaan karbon tadi ini. Diharapkan sehingga nanti bisa menekan laju perubahan iklim supaya tidak terlalu ekstrim. Karena kalau tidak, ya contoh mungkin sekarang ya kita rasakan kayak di Jakarta itu kadang panas sekali, di Makassar itu panas, yang dulunya tidak seperti itu. Nah itu yang mau, belum nanti dampak-dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa. Nah ini yang dilaksanakan tidak saja di Indonesia, tapi sebenarnya dunia itu melaksanakan. Nah Indonesia strateginya seperti itu, jadi akan mendorong bagaimana provinsi, semua daerah untuk membantu memastikan itu. Nah tentunya dengan cara pertama sosialisasi ini, mereka akan melakukan sosialisasi tidak kepada pemerintah daerah saja, tapi juga nanti diharapkan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Sosialisasi diikuti sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, LSM, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dan praktisi lingkungan hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.